Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis arba'in sebagaimana yang kita rencanakan sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas hadis yang pertama. Mari kita lihat, kita buka hadisnya. Al-hadisul awal. Al-hadisu hadis. Al-awwalu awal. Al-hadithul awwalu hadis awal atau hadis yang pertama. Perlu dipahami bahwa kalau dalam kitab ini disebut hadis awal atau hadis pertama, bukan berarti hadis ini yang pertama kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ini adalah urutan dalam penulisan kitab ini. Hadis ini adalah hadis yang pertama atau hadis yang di awal ditulis oleh Imam Nawawi. Kita masuk pada bunyi hadisnya. An Amiril Mu'minin. Kita terjemahkan satu persatu. Dan kitab ini sengaja ditulis renggang supaya ada kesempatan untuk menulis atau ada tempat untuk menulis di antara baris hadis ini supaya anak-anakku bisa ingat lagi ketika kitabnya dibuka kembali. Jadi silakan, tidak apa-apa ditulisi antara baris ini. Silakan ditulis di atasnya kata-kata yang sulit untuk diterjemahkan. Saya ulangi. An Amiril Mu'minin. An artinya dari. Amiri pemimpin. Al-Mu'minina orang-orang mukmin. Jadi kalimat An Amiril Mu'minin dari Amiril Mu'minin, dari pemimpinnya orang-orang mukmin. Ya, hadis ini memang diriwayatkan atau disampaikan oleh Amiril Mu'minin. Nah, siapa Amiril Mu'minin? Amiril Mu'minin ini adalah Umar bin Khattab. Ya. Kita lihat lanjutannya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin. Abi Hafsin itu adalah nama julukan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Umar bin Khattab. Abi Hafsin kalau diterjemahkan itu artinya Bapak Singa. Maksudnya adalah panggilan yang diberikan kepada Umar bin Khattab karena ketegasannya Umar bin Khattab, karena keberaniannya, karena kehebatannya, sehingga diberi julukan Abi Hafsin. Bapak singa maksudnya, tapi jangan diartikan sebagai bapaknya singa. Ya. Nah, kemudian Umar ibni Khattab. Umar ibni Khattab, yakni Umar bin Khattab. Inilah nama yang sering kita dengar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Radhiya, semoga diridhoi, Allahu, oleh Allah, anhu, padanya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab
yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata Umar, qala berkata, sami'tu. Sami'tu ini dua kata, dari kata sami'a dengan kata tu. Sami'a mendengar, tu saya. Jadi kalau diterjemahkan sami'tu, saya telah mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Nah, mari kita lihat apa sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Innama bisa kita terjemahkan sesungguhnya, bisa juga diterjemahkan hanyalah, ya. Tapi mungkin lebih mudah dipahami ketika diterjemahkan dengan sesungguhnya. Al-a'malu, amal-amal atau perbuatan-perbuatan, binniyat, bi dengan, an-niyat yaitu niat-niat. Jadi innamal a'malu binniyat dapat dipahami sebagai sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, atau sesungguhnya amal-amal itu disertai dengan niat. Ya, jadi setiap amal, setiap perbuatan mesti ada niatnya. Disadari atau tidak disadari, pasti orang ketika melakukan sesuatu pasti ada niatnya. Nah, apa itu niat? Niat itu adalah maksud atau tujuan kita melakukan sesuatu. Nah, jadi setiap amal adalah mempunyai tujuan, mempunyai maksud untuk apa kita melakukan amal itu. Nah, kita lanjutkan. Wa innama, wa dan, innama sesungguhnya, likulli, li bagi, kulli setiap, bagi setiap, imri'in seseorang. Jadi sesungguhnya bagi setiap orang, manawa, ma apa, nawa yang diniatkan, apa yang diniatkan. Nah, kalau kita terjemahkan secara utuh, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Atau bisa dipahami bahwa sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Jadi kita pahami dulu bahwa sesungguhnya setiap amal disertai dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Nah, kita lanjutkan. Faman kanat, fa maka, man barang siapa, kanat yang, faman kanat maka barang siapa yang hijratuhu, hijrahnya, maka barang siapa yang hijrahnya, tentu anak-anakku tahu apa yang dimaksud dengan hijrah. Nah, yang dimaksud hijrah itu dalam hadis ini adalah berpindahnya Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Makkah ke Madinah untuk
menghindari penyiksaan atau bulian dari orang-orang kafir Makkah, sehingga terpaksa Nabi dan sahabat-sahabat beliau berpindah ke Madinah. Perpindahan itulah yang disebut dengan hijrah. Saya ulangi, faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, ilallahi ila kepada Allahi Allah, kepada Allah, wa rasulihi, wa dan rasulihi, rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, atau karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu, fa maka hijratuhu, hijrahnya, ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maknanya adalah barang siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, atau barang siapa yang hijrahnya, niatnya yang dituju adalah Allah dan Rasulnya, keridaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia akan mendapatkan keridaan Allah dan keridaan Rasulnya. Kita lanjutkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya, wa dan man barang siapa kanat yang hijratuhu, hijrahnya, li dunia, li untuk dunia, dunia untuk dunia, yusibuha, yusibu yang menyebabkan, yusibuha yang menyebabkannya. Jadi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia sebagai penyebabnya atau yang mempengaruhinya, dunia yang menyebabkannya, awi meraatin yang kihuha, awi atau imra'atin seorang wanita, yang kihuha, yang kihuha yang akan dinikahinya. Ya, jadi barang siapa yang hijrahnya karena dunia sebagai penyebabnya, atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dihijrahinya. Artinya kalau ada orang yang hijrahnya karena urusan dunia atau karena keperluan dunia, atau karena ada seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Dalam hal ini dia akan mendapatkan dunia atau mendapatkan seorang wanita yang akan dinikahinya. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita pahami hadis ini. Hadis ini ketika kita maknai, kita mau pahami, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa amal-amal kita mesti harus diniatkan karena Allah dan Rasulnya. Tujuan dari amal-amal kita mesti harus karena Allah dan Rasulnya. Yang diharapkan adalah ridha Allah dan Rasulnya.
Nah, kalau ada niat-niat yang lain, maka yang didapatkan adalah sesuai dengan apa yang diniatkan itu. Nah, oleh karena itu mesti kita harus berniat semua amal ibadah kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ketika kita sholat, ya, tentu kita melaksanakan sholat niatnya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, ya, itu kami lakukan atau kita lakukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maksud lain. Nah, saya ambil contoh untuk memperjelas ini. Bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan niat karena Allah. Misalkan anak-anakku diminta berpuasa sebulan penuh oleh orang tua kalian, lalu kemudian untuk memotivasi kalian, lalu kemudian orang tua kalian mengatakan, nah, kalau kalian bisa puasa 1 bulan penuh, maka saya akan belikan sepeda. Nah, ketika muncul dalam hati tujuan kita berpuasa karena ingin mendapatkan sepeda, ingin mendapatkan hadiah sepeda, maka itulah sebenarnya tujuan puasa kita, bukan karena mengharapkan ridha Allah, tapi karena mengharapkan sepeda. Nah, apakah tidak boleh mendapatkan hadiah sepeda? Boleh, asalkan sepeda itu bukan menjadi tujuan. Jadi misalkan ketika kita ditanya, kenapa kamu berpuasa? Kalau jawaban kita mengatakan, saya berpuasa karena ingin mendapatkan sepeda, maka itu berarti kita tidak mendapatkan pahala puasa, tidak mendapatkan keridhaan Allah, tapi yang kita dapatkan hanyalah sepeda. Tetapi ketika ditanya, kenapa kamu berpuasa? Saya berpuasa karena mengharapkan ridha Allah dan Rasul-Nya. Saya berpuasa karena ini perintah Allah. Maka dia akan mendapatkan pahala puasa, dia mendapatkan keutamaan puasa, mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena niatnya melakukan puasa adalah karena Allah. Nah, bagaimana kalau dikasih hadiah sepeda, diberi hadiah sepeda? Ya tidak apa-apa, tetapi bukan sepeda itu yang menjadi tujuan puasa. Artinya, ada sepeda, tidak ada sepeda, kita tetap berpuasa karena memang bukan sepeda yang menjadi tujuan kita melaksanakan puasa. Nah, itulah pentingnya niat ini, sehingga ulama, ya, misalkan Imam Abu Daud mengatakan bahwa hadis ini sangat penting. Seakan-akan hadis ini setengah dari agama ini. Nah, kenapa? Karena agama itu sebenarnya terbagi dua. Ada yang batin, ada yang zahir. Nah, yang batin itu adalah niat. Yang zahir itu adalah pengamalannya. Nah, karena niat merupakan salah satu dari dua bagian tadi, maka dikatakan hadis ini sangat penting, merupakan setengah dari agama ini. Nah, sementara Imam Syafi'i mengatakan hadis ini sudah seakan-akan sepertiga dari agama ini. Nah, kenapa alasannya? Karena agama ini sebenarnya ada 3 bagian, yaitu niat, lisan, dan perbuatan. Nah, karena niat merupakan satu bagian dari yang 3 tadi, maka dikatakan hadis ini sudah mencakup sepertiga dari agama ini. Jadi hadis ini memang oleh ulama dianggap hadis yang sangat penting.
Demikian pula Imam Nawawi menganggap hadis ini sangat penting sehingga setiap kali memulai, hampir ya, ada beberapa kitabnya ketika dia memulai menulis kitab itu diawali dengan hadis ini. Ya, termasuk di dalam hadis Arba'in ini diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat ini. Di dalam Al-Adhkar juga diawali dengan hadis ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga diawali dengan hadis ini. Demikian juga Imam Bukhari mengawali hadis ini di dalam Sahih yang ditulisnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan atau bersabda demikian tadi ini? Itu sebenarnya ada penyebabnya. Penyebabnya adalah, suatu hari ketika sahabat-sahabat Nabi sedang bersiap-siap untuk hijrah ke Madinah, lalu kemudian datang seorang laki-laki ingin melamar Ummu Qais. Ummu Qais ini adalah salah satu anggota rombongan yang akan hijrah ke Madinah. Nah, ketika laki-laki ini mengutarakan maksudnya untuk menikahi Ummu Qais, lalu kemudian Ummu Qais menjawab bahwa sebenarnya dia tidak menolak untuk dilamar, hanya saja Ummu Qais akan melakukan hijrah ke Madinah. Jadi tidak memungkinkan untuk melakukan pernikahan. Nah, kemudian diusulkan oleh Ummu Qais, kalau betul ingin menikahi saya, hijrah saja bersama kami ke Madinah. Nanti di Madinah kemudian kita lanjutkan pernikahannya. Nah, ternyata usul ini diterima oleh laki-laki yang melamar tadi. Lalu kemudian ikutlah hijrah bersama rombongan Ummu Qais ke Madinah. Nah, sampai di Madinah dilanjutkanlah rencana pernikahan itu dan akhirnya berhasil menikahi Ummu Qais. Nah, ternyata peristiwa ini menjadi bahan pembicaraan para sahabat pada waktu itu. Mereka membicarakan bahwa si Fulan ini sebenarnya tidak ada rencana hijrah. Hanya karena ingin menikahi Ummu Qais, maka dia pun hijrah. Nah, sehingga laki-laki ini diberi gelar Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais artinya orang yang hijrah karena Ummu Qais. Nah, menyadari ini, lalu kemudian Umar bin Khattab ingin mengetahui apakah kami ini yang hijrah karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sama seperti yang hijrah karena ingin menikah. Lalu kemudian hal ini ditanyakan kepada Nabi, ya Rasul, apakah kami ini yang hijrah karena Allah sama seperti mereka yang hijrah karena ingin menikahi Ummu Qais? Nah, lalu kemudian pertanyaan ini dijawab oleh Nabi dengan hadis yang kita bacakan tadi. Ya, Nabi kemudian menjawab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal-amal itu disertai dengan niat, dan bagi setiap orang tergantung pada apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih.
Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu di dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ya, bukan urusan agama, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia tuju, ya, apa yang dia inginkan. Artinya dia hanya mendapatkan urusan dunia dan tidak mendapatkan urusan akhirat. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan, masih ada keterangannya. Rawahu Imamul Muhadditsin. Rawahu diriwayatkan Imam Al-Muhadditsina, ya. Muhadditsina yaitu ahli hadis, imam hadis, ya. Jadi diriwayatkan oleh imam muhadditsin, imam ahli hadis. Nah, siapa itu imam ahli hadis yang dimaksud? Yakni Abu Abdillah. Nah, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Nah, yang dimaksud Imam Muhaddis ini adalah Abu Abdillah. Nah, siapa itu Abu Abdillah? Abu Abdillah itu adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, yang kita lebih kenal dengan nama Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini adalah pakar hadis, ya, yang menghimpun sekitar 600.000 hadis, ya. Lalu kemudian menyeleksi hadis-hadis itu dan memilih hadis-hadis yang paling sahih menurut beliau, lalu kemudian dituliskan dalam satu kitab yang kita kenal dengan Sahih Bukhari. Nah, hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari. Ya. Wa Abul Husain, kita lanjutkan. Wa Abul Husain, dan Abul Husain Muslimu Ibnul Hajjaj bin Muslimin Al-Kushairi An-Naisaburi. Ya. Nah, yang kedua ini, ya, jadi dua imam hadis. Yang kedua adalah Abul Husain. Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Nah, yang kita lebih kenal dengan Imam Muslim. An-Naisaburi ini adalah penamaan kepada Imam Muslim karena Imam Muslim ini lahir di Naisaburi dan akhirnya terkenal sebagai orang Naisaburi sehingga diberi julukan An-Naisaburi selain namanya sebagai Imam Muslim. Fi sahihaihima, di dalam sahihaihima, di dalam kedua sahihnya. Nah, yang mana yang dimaksud dua sahihnya? Yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alladzaini, yang huma keduanya, yang keduanya, ya maksudnya tadi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Asahhul kutub, asahhul kutubi. Asahhu adalah paling sahih, al-kutubi dari kitab-kitab al-musannaf yang disusun. Ya, jadi dua kitab ini dijuluki sebagai kitab paling sahih yang pernah disusun atau pernah ditulis oleh manusia. Baiklah anakku sekalian,
Saya kira inilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita mengambil manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.